Kamu yakin mau tidur di sini malam ini? Kadang, harga murah bisa jadi awal dari mimpi buruk. Sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota, cat dindingnya mulai mengelupas. Pintunya berderit setiap dibuka. Tapi anehnya, selalu cepat laku disewa. Orang bilang murah karena sepi peminat. Tapi warga sekitar tahu, alasan sesungguhnya bukan itu. Di rumah itu, 5 orang asing tinggal di bawah satu atap. Mereka datang membawa harapan baru. Tapi perlahan, masing-masing mulai mendengar dan melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Malam pertama berjalan tenang. Malam kedua, mereka mulai menyadari rumah itu tidak benar-benar kosong sebelum kisah ini dimulai. Coba kamu pikirkan, berapa harga yang pantas dibayar untuk tempat tinggal yang murah? Ketik di kolom komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Atau kalau kamu atau temanmu pernah mengalami hal serupa di kontrakan, ceritakan di sana biar kita tahu. Mungkin kisah ini tidak hanya terjadi di satu tempat. Pagi itu, Rani berdiri di depan rumah kontrakan tua di ujung gang kecil. Cat dindingnya kusam, dan papan namanya sudah hampir jatuh. Tapi harga sewanya terlalu murah untuk dilewatkan. 500.000 sebulan, listrik sudah termasuk. Rezeki nggak datang 2 kali, pikirnya sambil tersenyum kecil. Tak lama, satu persatu penghuni lain datang. Ada Andi, mahasiswa yang kerja sambilan di warung kopi. Dini, pegawai laundry yang jarang bicara. Bayu, sopir ojek online yang ramah tapi menyimpan pandangan kosong. Dan terakhir, Pak Surya, pensiunan guru yang memilih tinggal sendiri. 5 orang, 5 cerita, di bawah satu atap yang sama. Hari pertama berjalan biasa saja. Mereka saling kenalan seadanya, menata kamar, dan membersihkan halaman belakang yang penuh daun kering. Tapi sejak sore, suasana mulai terasa aneh. Angin berhembus pelan, tapi gorden kamar Rani bergoyang lebih keras dari seharusnya. Malam pun tiba, lampu gang redup, suara jangkrik bersahut-sahutan. Saat semua sudah berbaring, terdengar suara langkah pelan di atap. Langkah itu tidak tergesa, tapi ritmenya seperti sedang berjalan bolak-balik. Dari ujung ke ujung, Rani membuka mata, menatap langit-langit kamarnya. Suaranya jelas. 1 langkah, 2 langkah, berhenti tepat di atas tempat tidurnya. Ia menahan napas, lalu terdengar ketukan kecil, seperti kuku mengetuk genting. Tok, tok, tok. Rani berpikir mungkin itu kucing, tapi langkah itu terlalu berat. Dan yang membuatnya menggigil adalah, dari kamar lain, Bayu juga terbangun. Ia memandang lenggit-lenggit dengan ekspresi sama. Takut, karena di rumah itu, malam pertama belum benar-benar dimulai. Keesokan paginya, suasana kontrakan itu terasa canggung. Tak ada yang berani membahas suara langkah semalam, tapi semua tahu, mereka mendengarnya. Rani membuat kopi sambil sesekali melirik langit-langit. Bayu duduk di teras, menyalakan rokok tanpa suara. Andi, yang sejak pagi bolak-balik mencari sinyal, akhirnya menyapa ibu warung di ujung gang. Ia bertanya santai, "Bu, kontrakan ini udah lama ya kosong?" Ibu itu terdiam sebentar. Matanya menatap rumah itu dengan tatapan aneh. "Kosong? Oh, iya. Bisa dibilang begitu, tapi nggak benar-benar kosong." Andi tertawa kaku. Berpikir wanita tua itu cuma bercanda, tapi ibu warung melanjutkan dengan suara lebih pelan. Dulu ada keluarga yang tinggal di sana. Suami, istri, sama 1 anak kecil. Ramai awalnya, sampai malam kebakaran itu. Andi mengernyit. Kebakaran rumah sebelah yang udah diratakan tanah. Api besar, tapi anehnya cuma rumah itu yang hangus. Sejak itu, orang yang ngontrak di sini nggak pernah betah lama. Sore hari, angin bertiup dingin. Bayu menatap sekeliling halaman belakang dan menemukan sesuatu di bawah pot bunga, selembar foto hitam putih, setengah terbakar. Di foto itu, ada keluarga kecil tersenyum di depan rumah yang sama. Tapi di sudut bawah ada bayangan hitam samar berdiri di belakang mereka. Malamnya, Rani bermimpi. Dalam mimpinya, ada seorang anak kecil mengetuk pintu kamarnya sambil berbisik lirih. Kamu dengar mereka juga kan? Ketika Rani terbangun, pintu kamarnya benar-benar terbuka sedikit, seperti baru saja diketuk dari luar. Pagi itu, suasana kontrakan terasa lebih berat dari biasanya. Udara di dalam rumah lembab, seolah belum pernah dijemur sinar matahari. Rani mencoba menyibukkan diri dengan mengecat ulang dinding kamarnya yang mulai mengelupas. Tapi saat kuasnya menyentuh tembok bagian tengah, cat lama ikut terkelupas membentuk sobekan panjang. Di balik lapisan cat itu, ia melihat sesuatu tulisan samar dengan spidol hitam. Rani mendekat,
menyipitkan mata. Kalimat itu tertulis miring, terburu-buru, dan goresannya seperti dibuat oleh tangan yang gemetar. Jangan percaya suara di kamar tengah. Bulu kuduk Rani langsung berdiri. Ia mundur perlahan, menatap tulisan itu tanpa berani menyentuhnya lagi. Sore harinya, ia menceritakan hal itu ke Andi dan Bayu. Tapi keduanya hanya saling pandang. "Emang ada kamar tengah?" tanya Bayu. Mereka pun berjalan menyusuri lorong sempit di tengah rumah. Benar saja ada satu pintu tua yang nyaris tertutup lemari kayu besar. Tak ada yang sadar pintu itu sebelumnya ada di sana. Ketika lemari digeser, udara dingin langsung keluar dari celah pintu. Kuncinya berkarat, tapi dari dalam terdengar sesuatu, seperti bunyi seretan kursi. Mereka bertiga terdiam. Andi mencoba bercanda. Mungkin tikus kali, tapi tak ada yang tertawa. Rani menatap tulisan di dinding yang kini terasa seperti peringatan. Jangan percaya suara di kamar tengah. Malam itu, suara seretan itu kembali terdengar. Lebih jelas. Dan di tengah kegelapan, pintu yang tadinya tertutup bergetar pelan. Tok, tok, tok. Sejak tulisan itu ditemukan, suasana di kontrakan makin terasa aneh. Semua penghuni mulai berhati-hati melewati lorong tengah. Setiap kali mereka melintas, udara di sana terasa lebih dingin, seperti ada yang mengawasi dari balik pintu. Suatu sore, Andi akhirnya tak tahan. Ia membawa senter kecil dan obeng karatan, berniat membuka pintu kamar tengah itu. Rani melarang. Tapi rasa penasaran Andi jauh lebih besar dari rasa takutnya. Kunci pintu itu macet, tapi setelah beberapa kali didorong, terdengar bunyi krek. Dan pintu pun perlahan terbuka. Aroma lembab langsung menyeruak. Ruangan itu gelap. Hanya ada cahaya tipis dari celah atap. Di dalamnya, ada meja kecil dengan sisa lilin yang sudah meleleh, boneka lusuh tanpa mata, dan dinding penuh coretan tangan kecil, seolah ditulis oleh anak-anak. Rani menatap satu tulisan di dinding yang membuat dadanya sesak. "Jangan tinggalkan aku di sini, Dini." Yang baru datang dari kerja, berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. "Kalian nemuin sesuatu?" Suaranya bergetar. Andi mengangguk pelan, lalu mengarahkan senter ke pojok ruangan. Ada foto keluarga tergeletak di lantai sama seperti foto yang Bayu temukan sebelumnya. Tapi kali ini lebih jelas. Wajah ayah, ibu, dan seorang anak kecil tersenyum ke arah kamera. Tapi di belakang mereka, di jendela rumah, ada sosok hitam berdiri tegak. Tiba-tiba, lilin yang tadi mati menyala sendiri. Api kecil itu bergetar, lalu padam lagi. Malamnya, semua penghuni sepakat menutup kembali pintu itu. Tapi saat mereka tidur, Rani mendengar suara anak kecil berbisik dari balik dinding kamarnya. "Terima kasih, sudah buka pintunya. Sekarang aku nggak sendirian lagi." Sejak pintu kamar tengah dibuka, rumah itu tak pernah benar-benar tenang lagi. Angin malam terasa lebih dingin, lampu sering berkedip tanpa alasan, dan setiap suara kecil membuat mereka saling pandang dengan tatapan waspada. Malam itu, Rani terbangun karena mendengar suara langkah di atap lagi. Tapi kali ini, berbeda. Langkah itu tidak berjalan pelan seperti sebelumnya. Ia terdengar tergesa, berlari dari ujung ke ujung, seperti seseorang sedang dikejar. Rani menatap lenggit-langgut kamarnya yang bergetar halus. Ia ingin membangunkan Dini di kamar sebelah, tapi tubuhnya tak sanggup bergerak. Suara langkah itu berhenti tepat di atasnya. Lalu terdengar suara napas berat, seperti seseorang sedang menunduk di atas kepalanya. Dini yang tidur di kamar lain juga terbangun. Ia menatap lenggit-lenggit, lalu mendengar sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Suara kecil memanggil namanya. "Dini, sini!" Suara itu lirih, tapi jelas berasal dari atap. Dini menahan napas, menutup telinga dengan bantal. Namun suara itu makin dekat, seperti sedang merayap turun. Dari sela-sela ventilasi, terdengar bisikan lain. Kali ini bukan satu, tapi banyak. Andi yang baru pulang kerja mendapati pintu kontrakan terbuka sedikit. Ia masuk perlahan. Dan saat menatap ke arah langit-langit, ia melihat bayangan kaki kecil menggantung di antara genting, bergerak perlahan ke arah kamar tengah. Suara langkah itu berhenti. Lalu dari kamar tengah terdengar suara tawa pelan, suara anak kecil, lembut tapi menusuk telinga. Rani menutup wajahnya dengan selimut, berusaha tak mendengar. Tapi tawa itu terus terdengar, semakin jelas, seolah kini berada di dalam kamarnya sendiri. Malam itu, semua penghuni terjaga, tapi tak ada yang berani keluar. Karena untuk pertama kalinya, mereka yakin yang berjalan di atap itu bukan manusia. Pagi itu, semua penghuni kontrakan duduk di ruang tengah tanpa banyak bicara. Wajah mereka pucat,
mata sembab karena tak tidur semalaman. Rani menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Lalu berkata lirih, Aku pernah mimpi tentang rumah ini. Bahkan sebelum aku tinggal di sini, Andi langsung menoleh. Mimpi? Maksudmu gimana? Rani menelan ludah. Dalam mimpi itu, aku berdiri di halaman rumah ini. Tapi semua jendelanya terbuka. Dari dalam, ada suara anak kecil yang memanggil. Aku masuk! Dan lihat 5 pintu di dalam rumah. Tapi pintu tengah selalu tertutup rapat. Aku dengar tangisan di baliknya. Dini merinding mendengarnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berkata, mungkin cuma mimpi biasa, Ron. Tapi Rani menggeleng pelan. Setelah aku bangun, 2 hari kemudian, aku nemu iklan kontrakan ini. Sama persis kayak di mimpiku. Dan entah kenapa, aku langsung ingin sewa. Seolah aku memang harus ke sini. Suasana hening. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Pak Surya, yang biasanya tenang, akhirnya bicara. Kalau begitu, bukan cuma kamu. Saya juga pernah ke rumah ini dulu. Tapi bukan untuk tinggal. Semua menatapnya kaget. Saya dulu guru les anak kecil yang tinggal di sini. Sebelum rumahnya terbakar, ruangan langsung terasa dingin. Anak itu baik, pendiam, namanya Risa. Tapi sebelum kebakaran, dia sempat bilang sesuatu yang aneh. Andi mencondongkan tubuhnya. Apa, Pak? Pak Surya menatap kosong ke lantai. Dia bilang, kalau rumah ini nggak suka kosong. Dan setiap kali ada orang baru datang, selalu ada yang harus tinggal di sini selamanya. Udara mendadak sunyi. Rani menatap kamar tengah, yang pintunya kini tertutup lagi. Dan untuk pertama kalinya, semua sadar mungkin mereka datang bukan karena kebetulan. Tapi karena rumah itu memang memanggil mereka. Hari itu, Andi sedang membersihkan gudang kecil di belakang kontrakan. Ruangan itu jarang dibuka, dipenuhi kardus, koran lama, dan bau debu yang menyesakkan dada. Saat sedang memindahkan tumpukan barang, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di antara tumpukan kain. Sebuah tape recorder tua, warnanya kusam dan berdebu. Rasa penasaran membuatnya menyalakan alat itu. Tombol play masih berfungsi, dan pita kaset di dalamnya mulai berputar pelan. Suara pertama yang terdengar adalah napas berat seorang pria. Lalu, suara perempuan menangis lirih. Di sela tangis itu, ada suara anak kecil berkata, Ayah jangan marah, Risa nggak salah. Andi langsung hentikan rekaman itu. Dadanya berdetak kencang. Ia memanggil Rani dan Dini untuk mendengar bersama. Mereka duduk bertiga di lantai, menatap alat tua itu, seolah sedang menatap sesuatu yang hidup. Ketika Andi menekan play lagi, suara pria itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Kalau rumah ini milik kita, maka tak ada yang boleh keluar sebelum aku bilang. Lalu suara jeritan kecil menyusul, disertai suara benda pecah dan api menyambar. Rekaman berhenti sendiri. Rani menutup mulutnya, air matanya menetes tanpa sadar. Itu suara anak kecilnya. Itu pasti Risa. Dini menatap dinding kamar tengah yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Jadi, kebakaran itu bukan kecelakaan, bisiknya pelan. Andi memutar ulang kaset sekali lagi. Tapi kali ini, setelah beberapa detik hening, terdengar suara baru. Bukan dari masa lalu. Suara anak kecil yang berbisik pelan ke arah mic Andi. Aku masih di sini. Tape recorder itu mati mendadak. Lampu di gudang berkedip 2 kali. Lalu padam. Dalam kegelapan, mereka bertiga merasakan sesuatu lewat di belakang punggung. Mereka hembusan napas kecil, hangat dan nyata. Sejak mendengar rekaman itu, suasana rumah makin berubah. Bau asap sering muncul entah dari mana. Dan dinding kamar tengah kini tampak menguning, seperti bekas terbakar. Setiap malam, udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Meski jendela semua tertutup rapat. Suatu pagi, Dini yang sedang membersihkan ruang depan menemukan sebuah buku kecil terselip di bawah lemari. Sampulnya sudah lusuh, bertuliskan catatan harian, Bu Ratna. Nama itu tak asing, karena menurut warga sekitar, Bu Ratna adalah pemilik lama kontrakan ini. Mereka berkumpul di ruang tamu untuk membacanya. Tulisan di halaman pertama masih rapi, bercerita tentang bagaimana Bu Ratna membangun kontrakan itu bersama suaminya setelah kebakaran besar menimpa rumah utama mereka. Tapi, di halaman-halaman berikutnya, tulisannya mulai berantakan. Aku dengar suara langkah di malam hari, padahal semua kamar kosong. Risa sering tertawa sendiri di kamar tengah, katanya. Teman lamanya datang, suamiku mulai berubah. Dia bilang, rumah ini harus dijaga, dengan
nyawa. Rani menggenggam buku itu erat. Tangannya gemetar saat membaca halaman terakhir. Tulisan di sana hanya satu kalimat, ditulis dengan tinta merah seperti darah. Kalau kamu baca ini, berarti rumah ini sudah memilihmu. Semua terdiam. Angin berhembus dari arah kamar tengah, membawa bau kayu terbakar. Andi menatap ke arah pintu yang perlahan berderit terbuka sendiri. Dari dalam, terdengar suara perempuan tua berbisik lembut, seolah baru saja pulang. Kalian sudah baca catatanku. Ya nak, suara itu disusul dengan langkah kaki perlahan mendekat ke ruang tamu. Tapi ketika mereka melihat, tak ada siapa-siapa. Hanya buku itu yang kini terbuka sendiri di halaman kosong. Dan di sana muncul tulisan baru. Perlahan muncul seolah ditulis oleh tangan tak kasat mata. Selamat datang di rumah kami. Hari mulai berganti mendung. Sejak catatan itu ditemukan, para penghuni kontrakan jarang keluar rumah. Mereka duduk bersama di ruang tengah, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Andy membuka laptopnya, mencoba mencari informasi tentang kebakaran yang dulu menimpa rumah itu. Setelah beberapa kali menggulir berita lama, ia menemukan artikel dengan foto hitam putih. Judulnya sederhana, Tragedi Keluarga di Gang Melati. Ia menatap layar lebih lama, lalu membeku. Di foto itu, terlihat Bu Ratna bersama suami dan seorang anak kecil. Dan di pojok kanan bawah, ada seseorang yang tampak familiar. Seorang pria muda yang sangat mirip dengan Bayu. Andi langsung memanggilnya. Bay, lihat ini. Bayu mendekat. Matanya membesar itu. Nggak mungkin. Tapi garis wajahnya tak bisa disangkal. Lelaki di foto itu mungkin ayahnya. 20 tahun yang lalu. Rani yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Aku juga pernah dengar nama Bu Ratna dari ibuku, katanya. Waktu kecil aku sempat main di rumah ini sebelum terbakar. Ruangan seketika hening. Mereka saling menatap, perlahan menyadari sesuatu. Tidak ada yang benar-benar asing di rumah itu. Masing-masing punya benang merah yang membawa mereka kembali ke sini. Dini menunduk pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Aku juga. Waktu SD, aku sering lewat gang ini, selalu ada anak kecil di jendela yang melambai ke arahku. Rambutnya dikepang dua. Andi menatapnya serius. Kamu yakin itu bukan cuma imajinasimu? Dini menggeleng lemah. Aku ingat jelas. Tapi yang aneh, waktu aku balik lagi ke sini tahun berikutnya, rumahnya udah jadi abu. Petir menyambar di luar jendela. Rani memeluk dirinya sendiri. Mereka kini sadar. Bukan mereka yang memilih rumah itu. Tapi rumah itulah yang memanggil mereka kembali karena masing-masing pernah jadi bagian dari masa lalunya. Malam itu, hujan turun deras sejak senja. Angin berembus kencang, membuat daun-daun di halaman bergesekan seperti bisikan. Listrik sempat berkedip beberapa kali, sebelum akhirnya padam total. Gelap menyelimuti seluruh kontrakan. Andi menyalakan senter dari ponselnya. Tenang, mungkin cuma pemadaman, katanya, berusaha terdengar biasa. Tapi suara hujan di luar terlalu deras, dan udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Rani duduk di lantai sambil memeluk lutut. Kenapa rasanya kayak ada yang lihat kita? Gumamnya pelan. Dini menatap ke arah kamar tengah. Pintunya terbuka sedikit, bergoyang perlahan setiap kali angin masuk. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah dapur. 3 kali, pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Andi berjalan ke arah sana. Langkahnya berhati-hati. Tapi begitu sampai, tak ada siapa-siapa. Hanya genangan air hujan yang masuk lewat celah jendela. Ia menoleh ke belakang dan melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong. Bayangan kecil seperti tubuh anak perempuan. Andi, suara itu memanggil pelan. Tolong, aku kedinginan. Lampu kilat dari petir menyambar, membuat ruangan terang sesaat. Tapi begitu cahaya hilang, bayangan itu pun lenyap di ruang tengah. Rani menangis tanpa sadar. Ia merasa ada tangan kecil menggenggam ujung bajunya. Jangan tinggalin aku. Suara itu berkata di telinganya, hangat tapi membuat seluruh tubuh menggigil. Bayu berlari keluar, mencari bantuan. Tapi saat membuka pintu depan, ia terpaku. Seluruh gang gelap gulita. Tak ada rumah lain yang menyala. Tak ada suara manusia, bahkan hujan pun terasa terlalu sunyi. Ketika ia menoleh kembali ke dalam, Rani dan Dini sudah tidak ada di ruang tengah. Hanya senter yang tergeletak di lantai, menyinari dinding penuh tulisan tangan anak kecil. Dan di antaranya, ada satu kalimat baru. Basah oleh air hujan. Sekarang giliran kamu yang tinggal di sini, Bayu. Sejak malam tanpa listrik itu, hubungan antar penghuni kontrakan mulai berubah. Mereka jarang bicara. Lebih banyak saling pandang diam-diam,
seolah masing-masing menyimpan sesuatu. Rani menjadi pendiam. Ia sering melamun di depan kamar tengah, menatap pintu yang kini selalu terkunci. Kadang bibirnya bergerak, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Dini mulai takut tidur sendiri. Ia memindahkan kasurnya ke ruang tengah. Tapi setiap malam masih mendengar langkah kaki di sekitar. Sementara Bayu kini terlihat berbeda. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, dan beberapa kali Rani memergokinya berdiri di halaman tengah-tengah malam, menatap langit tanpa ekspresi. Andi mencoba menenangkan mereka, tapi hatinya sendiri penuh curiga. Ada yang aneh sama Bayu, katanya pelan pada Dini. Dia tahu sesuatu, tapi nggak mau cerita. Dini mengangguk. Kemarin aku lihat dia keluar dari kamar tengah, padahal pintunya terkunci. Andi menatapnya kaget. Kamu yakin? Dini mengangguk lagi. Aku nggak salah lihat. Dan pas dia sadar aku memperhatikan, dia cuma senyum. Tapi senyumnya aneh. Malam itu, Andi berencana berjaga. Ia duduk di dekat jendela, sambil menunggu suara langkah yang biasa terdengar. Tepat pukul 2 dini hari, ia mendengar pintu kamar tengah berderit pelan. Bayu keluar dari sana, membawa sesuatu di tangannya. Sebuah boneka lusuh, sama seperti yang dulu mereka temukan di dalam ruangan itu. Andi menahan napas. Bayu berjalan ke halaman belakang, menaruh boneka itu di tanah, lalu berbicara lirih. Udah tenang sekarang. Aku udah nurut. Esok paginya, Bayu tak ada di rumah. Boneka itu pun menghilang. Tapi anehnya, di meja ruang tengah ada tulisan di secari kertas, "Jangan salahkan aku. Dia yang nyuruh." Tulisan tangan itu bukan milik Bayu. Dan yang membuat semuanya makin mencekam, kertas itu basah, seperti baru diambil dari bawah tanah. Sejak Bayu menghilang, rumah itu terasa semakin sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan, lebih seperti hening yang menekan dada, membuat setiap napas terasa berat. Rani mulai sering berbicara sendiri. Dini dan Andi hanya bisa saling menatap, tidak tahu harus berbuat apa. Di ruang tengah, ada sebuah cermin besar peninggalan pemilik lama. Awalnya hanya benda biasa, tapi sejak malam terakhir, pantulannya mulai terasa aneh. Suatu malam, Dini terbangun karena mendengar suara retakan halus. Ia menyalakan senter ponsel dan melihat ke arah cermin itu. Di pantulannya, ia melihat dirinya sendiri berdiri. Tapi pantulan itu tidak bergerak bersamaan. Saat Dini melangkah mundur, bayangannya tetap diam. Dan perlahan, bibir pantulan itu tersenyum. Dini menjerit kecil, membuat Rani dan Andi berlari ke ruang tengah. Tapi ketika mereka tiba, cermin itu kembali normal. Hanya retak kecil di sudut kanan bawah yang tampak samar. Rani mencoba menenangkan Dini, tapi ia sendiri gemetar. Aku juga lihat sesuatu semalam, katanya lirih. Di cermin kamar, ada wajah anak kecil di belakangku. Pas aku noleh, nggak ada siapa-siapa. Mereka sepakat menutupi cermin itu dengan kain putih. Tapi saat Andi menempelkan kain ke permukaannya, terdengar suara napas dari balik kaca. Hangat, dekat, seperti ada seseorang di dalam sana. Kain itu bergerak sendiri, lalu jatuh ke lantai. Retakan kecil di cermin meluas, menyebar seperti sarang laba-laba. Dari tengah-tengah retakan itu muncul bayangan samar, sosok anak kecil dengan rambut basah dan mata kosong menatap mereka bertiga. Cermin itu pecah dengan suara keras, membuat serpihannya berterbangan ke seluruh ruangan. Andi menunduk. Darah menetes di tangannya karena terkena pecahan. Tapi di antara pecahan kaca itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya lemas. Pantulan wajah Bayu berdiri di belakang mereka, tersenyum, seolah tak pernah pergi. Sejak malam cermin pecah, ketakutan mereka berubah menjadi kewaspadaan. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi obrolan ringan. Semua berjalan hati-hati, seolah setiap suara bisa memanggil sesuatu yang tak diinginkan. Siang itu, Andi duduk di teras mencoba menghirup udara segar. Seorang anak kecil dari rumah sebelah menghampiri. Rambutnya dikepang dua, wajahnya polos, tapi matanya tampak terlalu tenang untuk seusianya. Mas tinggal di situ? Ya, tanyanya sambil menunjuk kontrakan. Andi tersenyum kaku. Iya. Kenapa? Anak itu menatap lama, lalu berkata pelan, aku sering main sama kakak yang tinggal di sana. Andi bingung. Kakak? Yang mana? Anak kecil itu tersenyum samar, yang rambutnya panjang. Namanya Risa. Andi langsung terdiam. Ia menatap ke arah rumah yang disebutnya. Risa? Kamu kenal Risa? Iya, dia baik. Tapi sekarang, dia nggak boleh keluar, katanya. Udah ada yang gantiin tempatnya. Andi mencoba tersenyum, tapi tubuhnya kaku. Maksudnya?
Anak itu menatap lurus ke matanya. Dia bilang, rumah ini udah penuh. Jadi, aku nggak boleh masuk lagi. Rani yang mendengar percakapan itu dari dalam, langsung keluar. Tapi saat ia menoleh ke arah pagar, anak kecil itu sudah tak ada. Hanya mainan kuda-kudan kecil tertinggal di lantai teras. Dini mengambil mainan itu dengan hati-hati. Mainan kayu, tapi bagian bawahnya hangus, seperti pernah terbakar. Di bawah kuda-kudan itu, tergores tulisan kecil dengan paku. Temanku nggak bisa keluar. Malamnya, Rani mendengar suara anak kecil tertawa dari halaman. Ia mengintip lewat jendela, dan di bawah cahaya remang, terlihat dua sosok anak kecil bermain kejar-kejaran. Tapi hanya satu yang punya bayangan, dan yang satu lagi tampak melayang. Pagi itu, suasana kontrakan terasa lebih berat dari biasanya. Udara di dalam rumah dingin dan berbau tanah basah. Dini yang sedang menyapu halaman tiba-tiba berhenti, karena menemukan amplop putih terselip di bawah pintu. Tak ada nama, hanya tulisan tangan sederhana. Untuk semua penghuni, mereka berkumpul di ruang tengah. Andi membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada satu lembar kertas dan sebuah daftar nama penyewa rumah. Tapi yang membuat mereka gemetar ada 6 nama di sana. Rani membaca satu persatu. Dirinya, Dini, Andi, Bayu, Pak Surya. Lalu satu nama terakhir yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Risa Ratnasari. Rani menatap Andi dengan wajah pucat. Ini nama anak kecil itu. Andi mengangguk pelan. Berarti, dari awal, dia memang masih tinggal di sini. Pak Surya yang selama ini lebih banyak diam, tiba-tiba menatap tajam ke daftar itu. Ini tulisan tangan Bu Ratna. Aku kenal betul. Rani mendekat. Tapi kenapa Risa masih dianggap penghuni? Pak Surya menarik napas panjang. Karena dia tidak pernah pergi. Mayatnya tidak pernah ditemukan waktu kebakaran. Hening menyelimuti ruangan. Suara jam berdetak pelan, disusul dengan bunyi ketukan lembut dari arah kamar tengah. Tok, tok, tok. Dini berdiri gemetar. Jangan dibuka. Tapi perlahan, gagang pintu itu bergerak sendiri. Dari celah pintu, muncul selembar kertas kecil yang meluncur ke lantai. Andi memungutnya dengan tangan bergetar. Tulisan di sana hanya 2 kata. Terima kasih. Semua memandang ke arah pintu yang kini terbuka sedikit. Dari dalam, udara dingin menyentuh kulit mereka, membawa suara kecil yang berbisik lembut. Sekarang, kita lengkap. Lampu di ruang tengah berkedip sekali, lalu padam, dan di pantulan kaca jendela, terlihat 6 bayangan berdiri berdampingan di bawah cahaya redup. Tapi hanya 4 yang masih bernapas. Sejak daftar itu ditemukan, semua penghuni seperti kehilangan arah. Rani sering terbangun di tengah malam, dengan napas tersengal. Dini mulai mencatat semua kejadian aneh. Dan Andi kini sibuk mencari jawaban. Ia menemukan dokumen lama dari arsip kelurahan tentang rumah itu. Di dalamnya tertulis tanggal kebakaran, foto lokasi, dan nama para korban. Tapi di antara nama-nama itu, ada sesuatu yang tak pernah mereka sangka. Nama keluarga Andi tercantum sebagai saksi kejadian. Andi menatap data itu lama, mencoba mengingat masa kecilnya. Ia pernah tinggal di daerah ini sebentar, tapi tidak pernah tahu kalau rumah yang terbakar adalah rumah tempat mereka menumpang dulu. Berarti, aku pernah di sini, waktu masih kecil, gumamnya lirih. Sementara itu, Rani juga mulai mengingat potongan mimpi yang selama ini menghantui. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak kecil berlari menuruni tangga sambil menangis, memanggil nama ibunya. Tapi di belakangnya, ada bayangan api yang membesar. Ketika Rani menatap lebih dalam, ia sadar anak itu memakai gelang kecil yang sama dengan yang ia temukan di bawah kasurnya 2 minggu lalu. Pak Surya, yang selama ini tampak tegar, akhirnya membuka rahasia yang ia simpan. Aku tahu rumah ini sejak lama, katanya pelan. Aku yang menyarankan Bu Ratna tinggal di sini setelah suaminya kehilangan pekerjaan. Tapi sejak kebakaran itu, dia berubah. Katanya, rumah ini bisa menyatukan yang hidup dan yang mati. Angin berembus pelan, membawa aroma asap yang samar. Dini menutup buku catatannya, menatap ke arah kamar tengah. Kalau begitu, mungkin kita semua di sini bukan cuma penyewa. Kita bagian dari sesuatu yang udah lama dimulai. Malam itu, Rani bermimpi lagi. Ia berdiri di halaman rumah yang sama, tapi semuanya masih utuh. Dari jendela, terlihat Risa kecil melambai sambil tersenyum. Ayo masuk Rani, kamu udah di sini dari dulu kan? Ketika Rani menatap sekeliling, api mulai menyala di atap rumah. Ia menjerit dan terbangun, tapi yang membuatnya terpaku bau asap yang sama masih tercium di kamarnya. Dan di cermin kecil di meja, pantulan dirinya kini berdiri bukan di kamar masa kini, melainkan di rumah yang sudah terbakar 20 tahun lalu.
Malam itu, suasana di kontrakan jauh lebih dingin dari biasanya. Angin tak berembus, tapi tirai jendela bergerak pelan, seperti disentuh dari luar. Hujan tak turun, tapi lantai terasa lembab, seolah rumah itu bernapas pelan, tapi hidup. Rani duduk di ruang tengah sambil menatap kosong. Matanya sembab, tubuhnya lemas. Sejak mimpi terakhir, ia merasa seperti bukan dirinya sendiri. Dini mencoba menenangkannya, tapi Rani hanya berkata lirih, "Aku ngerasa dia di sini, di dalam aku." Andy yang sibuk memeriksa kamar, tengah mendadak berteriak pelan, "Rani, Dini, kesini." Mereka berdua berlari menghampiri. Di lantai kamar tengah, ada genangan air bercampur sesuatu berwarna gelap. Dan di tengah genangan itu, tergantung gelang kecil yang sama dengan yang pernah Rani lihat di mimpinya. Rani menatap gelang itu. Lalu tiba-tiba darah menetes dari langit-langit. 1 tetes, 2 tetes, lalu semakin banyak. Mereka bertiga menatap ke atas. Tapi langit-langit kering darah itu seolah muncul dari udara. Dini mundur perlahan. Tapi kakinya menyentuh sesuatu yang lembek. Ia menunduk, menjerit. Di bawah kakinya ada boneka tanpa kepala, basah oleh darah yang mengalir entah dari mana. Andi segera menarik Dini keluar. Tapi suara langkah anak kecil terdengar berlari di sekitar mereka. Suara tawa pelan mengikuti dari arah belakang. Rani menatap kamar tengah yang pintunya terbuka lebar. Di dalamnya, sosok anak kecil berdiri menatapnya, rambut basah, mata kosong, baju compang-camping. "Risa," bisik Rani pelan. Sosok itu tersenyum, lalu menunjuk ke arah dinding belakang yang penuh coretan merah. Tulisan itu baru, masih basah. "Kamu janji mau bantu aku keluar." Rani menatap tangannya sendiri, ada bercak darah di sana, seolah baru saja menulisnya sendiri. Lalu semua lampu padam. Hanya terdengar satu suara dari dalam kamar tengah, suara lembut anak kecil yang berkata, "Sekarang giliranku yang keluar." Pagi datang tanpa cahaya. Kabut tebal menyelimuti gang, membuat kontrakan itu tampak seperti rumah yang terpisah dari dunia luar. Andi duduk di teras, menatap kosong ke halaman basah. Wajahnya pucat, mata merah, seolah tidak tidur semalaman. Dini duduk di sampingnya, menggenggam tangan sendiri. "Kita harus pergi, Andi. Rumah ini udah nggak normal." Andi menggeleng pelan. "Aku nggak bisa, Di. Aku tahu sekarang kenapa aku kesini." Ia lalu berdiri, berjalan ke kamar tengah yang masih berbau anyir darah. Tangannya gemetar saat membuka pintu itu. "Waktu kecil, aku pernah main di sini," katanya lirih. "Aku dengar anak kecil menangis, tapi aku lari. Aku ninggalin dia sendirian." Rani yang berdiri di ambang pintu menatapnya kaget. "Kamu tahu Risa?" Andi mengangguk pelan. "Iya, dia tetanggaku dulu. Waktu kebakaran, aku di luar. Aku lihat dia di jendela, minta tolong, tapi aku takut. Aku cuma bisa lari." Suara angin tiba-tiba berdesir, seolah rumah itu ikut mendengarkan. Dinding kamar bergetar halus, dan dari celah retakan muncul suara kecil. Lirih, tapi jelas. "Kamu datang lagi, ya Mas?" Andi memejamkan mata. Air matanya jatuh. "Maafin aku, Risa. Aku nggak sempat nolong kamu dulu, tapi sekarang aku di sini. Aku nggak akan lari lagi." Dini berusaha menarik Andi keluar, tapi pintu menutup sendiri dengan keras. Mereka terjebak di dalam kamar tengah yang kini berubah gelap total. Hanya suara napas mereka yang terdengar, bercampur dengan bisikan kecil di sekeliling. "Terima kasih udah balik, Mas." Suara itu semakin dekat, dan di tengah kegelapan, sosok anak kecil muncul, tersenyum lembut. Tapi di matanya ada air mata. "Aku udah nunggu lama." Andi melangkah maju, menatap Risa yang kini hanya sejengkal darinya. "Sekarang kamu bisa tenang ya." Sosok itu mengangguk. Tapi sebelum menghilang, ia berbisik, "Mas bukan satu-satunya yang ninggalin aku dulu." Lalu kamar itu kembali sunyi. Tapi di dinding muncul tulisan baru dengan darah segar. "Mas cuma satu dari mereka." Pagi itu, suasana kontrakan terasa berbeda. Udara di dalam rumah berat, dan aroma wangi melati samar tercium di setiap sudut. Seolah seseorang baru saja datang, atau baru saja pergi. Rani duduk diam di ruang tengah sambil menatap dinding kamar yang kemarin penuh coretan. Kini, semua tulisan itu hilang. Tapi di tengahnya, muncul satu kalimat baru dengan tinta merah tua. Kebenaran sudah dekat. Andi keluar dari kamar tengah dengan wajah pucat. "Aku tahu siapa yang sebenarnya menyebabkan kebakaran itu," katanya pelan. "Bukan kecelakaan, bukan juga arwah Risa." Dini menatapnya, bingung. "Maksudmu siapa?" Andi menghela napas panjang. Matanya menatap lantai. "Bu Ratna, Ibu Risa sendiri." Semua terdiam.
Suara hujan mulai turun di luar. Perlahan, tapi pasti. Dia menulis di buku harian kalau suaminya ingin menjual rumah ini. Tapi, Bu Ratna menolak. Katanya, rumah ini punya energi yang tak boleh dilepaskan. Malam kebakaran itu, dia menyalakan lilin di kamar tengah untuk ritual. Tapi lilin itu jatuh. Rani menutup mulutnya. Air mata menetes tanpa sadar. Dan Risa masih di dalam rumah. Andi mengangguk. Risa terjebak. Api membesar dan Bu Ratna terkunci di luar. Sejak itu, dia percaya roh anaknya terperangkap di sini. Dini menatap sekitar. Suaranya bergetar. Jadi semua yang kita alami, karena dia mencoba memanggil Risa kembali. Andy menggeleng pelan. Bukan cuma memanggil. Bu Ratna ingin menggantikan arwah anaknya dengan jiwa lain. Setiap kali kontrakan ini disewa, satu penghuni akan dipilih. Itu sebabnya harga sewanya murah. Rani menatap kosong. Mengingat kembali semua yang terjadi surat di dinding. Suara di atap, darah, dan nama-nama di daftar sewa. Semua mengarah ke satu hal. Berarti selama ini, kita bukan korban kebetulan. Dari arah dapur, terdengar suara langkah pelan. Mereka menoleh bersamaan. Sosok perempuan tua berdiri di ambang pintu. Mengenakan daster lusuh, rambutnya berantakan. Ia tersenyum tipis. Benar, Nak. Kalian bukan korban. Kalian dipilih. Sebelum mereka sempat bereaksi, seluruh lampu padam. Suara tawa perempuan tua itu bergema di seluruh rumah, bercampur dengan suara anak kecil yang berbisik. Terima kasih. Ibu, aku nggak sendirian lagi. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar langit seperti mengoyak gelapnya malam. Di dalam rumah kontrakan, udara terasa panas dan lembab, seperti ada api yang membara di bawah lantai. Rani bersembunyi di balik meja. Tubuhnya gemetar. Dari arah kamar tengah, terdengar suara tawa kecil Risa, bercampur tangisan seorang wanita. Andi berdiri di dekat pintu, menggenggam buku harian Bu Ratna yang ia temukan di balik lemari. Dia melakukan semua ini buat menebus dosanya sendiri, katanya dengan suara bergetar. Bu Ratna mau kita menggantikan tempat anaknya yang terjebak. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar mendekat. Dari kegelapan muncul sosok perempuan tua dengan wajah setengah gosong, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Sekarang giliran kalian menjaga rumah ini, katanya lembut. Risa sudah tenang. Tapi, rumahnya tidak boleh sepi. Andi mundur perlahan. Cukup, Bu. Kami tahu semuanya. Kami bukan bagian dari ritual ini. Tapi perempuan itu tertawa kecil. Oh, nah, sejak kalian masuk ke sini, kalian sudah jadi bagian dari rumah ini. Lampu berkedip cepat, dinding bergetar, dan suara pintu terbanting terdengar dari setiap arah. Dini menjerit. Melihat darah merembes keluar dari celah lantai. Dari dalam kamar tengah, muncul bayangan kecil yang berlari mengitari mereka. Risa menatap ibunya dengan mata penuh air. Ibu, aku nggak mau lagi. Mereka baik. Bu Ratna menatap anaknya dengan wajah penuh luka, lalu menunduk. Tapi rumah ini harus hidup, Nak. Tiba-tiba, angin berembus kencang, membuat semua lilin padam. Dari arah belakang, terdengar suara retakan keras, dan api kecil mulai muncul di dinding. Andi membuka halaman terakhir buku harian itu, dan membacanya keras-keras. Kalau api menelan semuanya lagi, biarkan rumah ini tidur. Jangan bangunkan lagi. Tiba-tiba, Rani menjerit. Tubuh Bu Ratna terbakar tanpa api, seperti abu yang terhisap udara. Risa memeluk ibunya untuk terakhir kali. Lalu keduanya menghilang dalam cahaya merah yang menyilaukan. Semua menjadi hening. Hanya suara hujan di luar yang tersisa. Dini menangis pelan. Sementara Andi menatap ruangan yang kini gelap total. Mungkin rumah ini akhirnya tenang, katanya pelan. Tapi Rani hanya berbisik lirih. Belum tentu, karena di balik dinding kamar tengah, masih terdengar suara langkah kecil berjalan perlahan. Pagi itu, hujan berhenti. Udara terasa segar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Rumah kontrakan itu berdiri sunyi. Hanya suara burung di kejauhan yang terdengar. Rani, Andi, dan Dini keluar perlahan dari kamar tengah. Dinding yang dulu penuh darah kini bersih, catnya tampak baru. Seolah rumah itu baru dibangun kembali. Tak ada lagi suara langkah, tak ada lagi bayangan. Tapi suasana hening itu tak terasa seperti ketenangan. Lebih seperti perpisahan. Rani berjalan ke halaman belakang dan menemukan sesuatu di atas meja batu. Sebuah boneka kecil dengan pita merah di lehernya. Bersih, tanpa noda darah. Di bawah boneka itu, ada secari kertas bertuliskan tulisan tangan halus. Terima kasih sudah bantu aku pulang. Andi menatap langit, menarik napas panjang. Dia udah bebas.
Katanya pelan, dan mungkin Bu Ratna juga. Dini menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Lalu kita. Andi menatap Rani dan Dini bergantian. Kita keluar. Tapi sebagian dari kita akan selalu tertinggal di sini. Rani tersenyum kecil, menatap jendela kamar tengah yang terbuka pelan. Di pantulannya, terlihat 5 sosok berdiri berdampingan. 3 di antaranya nyata, 2 lainnya hanya bayangan samar yang tersenyum tenang. Mereka berjalan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati terakhir. Dan ketika mereka menginjak jalan gang, pintu kontrakan tertutup sendiri dengan suara pelan. Seperti ucapan selamat tinggal, kini rumah itu kosong lagi. Tapi tak benar-benar sepi. Karena setiap malam, dari jendela kamar tengah, masih terlihat cahaya kecil menari. Mungkin Risa bermain lagi. Atau mungkin rumah itu sedang menunggu penghuni barunya. Jika kamu mendengarkan kisah ini sampai akhir, berarti kamu sudah berani menelusuri rahasia di balik 1 atap 5 cerita. Tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu mendengarkan kisah ini. Atau mungkin kamu juga pernah tinggal di kontrakan murah yang menyimpan rahasia serupa. Jangan lupa subscribe, supaya aku bisa terus bercerita untukmu tentang kisah-kisah yang mungkin tak jauh dari tempatmu sekarang.